Buset, CPU 100. Bisa kan? Bisa ya? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami dari kelompok berapa? Kelompok berapa ya, Misi? Kelompok terakhir, kelompok 13. Oh iya, kelompok terakhir. Kelompok kelas season. Yang beranggotakan saya Zamzam Nurjaman dan teman saya Saya Yamiji. dan saya satu Junior lagi. Abani. Di sini kami akan membahas mengenai konsep tanfiziyah di dalam Islam dan di dalam konteks keindonesiaan. Maka dari itu kita mulai untuk mempersingkat waktu. Untuk yang pertama mengenai tanfiziyah. Tanfiziyah dalam Islam ya. Nah, sebelum kita lebih jauh memahami mengenai konsep tanfiziyah dalam Islam, dalam hukum tata negara itu ada yang namanya sebuah teori kenegaraan jika negara itu menganut sistem republik. Nah, teori kenegaraan ini tuh dicetuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Nah, yang mana mereka berdua itu mencetuskan teori yang namanya trias politika. Nah, di dalam teori ini tuh menjelaskan tentang konsep pembagian kekuasaan dari sebuah negara. Nah, di samping itu juga tujuan adanya pembagian kekuasaan negara itu juga bertujuan untuk sebagai check and balance ya, supaya tiap lembaga itu bisa saling mengawasi dan bisa saling mengontrol antar kinerja lembaga negara. Nah, adapun dalam teori trias politika ini tuh terbagi menjadi tiga, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan ada kekuasaan federatif. Nah, di dalam fikih siasa juga ternyata ada yang namanya pembagian kekuasaan. Hanya saja perkembangan pembagian kekuasaan itu tidak secara langsung. Rasulullah mengisyaratkan kekuasaan itu harus dibagi menjadi tiga. Soalnya ketika zaman Rasulullah masih hidup, tiga kekuasaan itu tuh langsung dipegang oleh Nabi, dikarenakan Nabi itu di samping menjadi utusan Allah, di posisinya juga menjadi kepala negara. Nah, segala bentuk peraturan, hukum, pelaksanaan, dan lain sebagainya itu harus melalui satu pintu, yaitu pintu Nabi. Akan tetapi perkembangan mengenai pembagian kekuasaan ini itu diimplementasikan oleh para sahabat, dimulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun di dalam fikih itu tuh ada yang namanya siasat tanfiziyah. Nah, siasat tanfiziyah ini merupakan bagian dari fikih siasah, yang mana ilmu siasah tanfiziyah ini tuh mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi tanfiziyah ini tuh anggapannya seperti lembaga eksekutif, akan tetapi dalam perspektif Islam. Nah, siasah dusturiyah dan bagian lembaga tanfiziyah juga mengatur mengenai warga negara dan lembaga negara.
dalam batas-batas administratif suatu negara. Nah, jika kita telah lebih jauh, pengertian siasat tanfiziyah ini ialah siasah yang membahas mengenai tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Nah, itu salah satu pengertian atau pembahasan sederhana mengenai lembaga eksekutif atau lembaga tanfiziyah dalam Islam. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwasannya pembagian kekuasaan juga ada di dalam Islam. Nah, sebagai contoh, tanfiziyah sebagai lembaga eksekutif, terus sultoh tasririyah sebagai lembaga legislatif, dan ada yang terakhir namanya sultoh qodoiyah sebagai lembaga yudikatif. Nah, implementasi pembagian ini tuh kita bisa lihat di masa Khulafaur Rasyidin, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, terus mengenai kekuasaan eksekutif dalam Islam itu kan disebutnya sultan tanfiziyah ya. Nah, yang mana eh, kekuasaan eksekutif ini tuh bertugas untuk melaksanakan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang berhubungan dengan luar negeri. Nah, jika di dalam eksekutif, pelaksana tertinggi kekuasaan ini tuh biasanya disebut dengan pemerintah atau kepala negara atau presiden. Nah, terus dibantu juga dengan kabinet dan dewan menteri yang lainnya. Akan tetapi, jika dalam Islam, tanfiziyah itu jika zaman Nabi, maka itu dipegangnya itu langsung oleh Rasulullah. Akan tetapi setelah meninggalnya Rasul, nah pelaksana tanfiz ini tuh langsung dipegang oleh khalifah. Nah, adapun mengenai pengangkatan khalifah juga menurut Islam hukumnya wajib. Jika ada seseorang yang sudah menjadi dan mengemban amanah dalam negara ini tuh, maka kewajiban itu tuh sudah gugur atas orang lain. Akan tetapi jika tidak ada seorang pun yang menjabat, maka kewajiban ini tuh dibebankan kepada dua kelompok manusia. Nah, kelompok pertama itu ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memilih kepala negara, dan kelompok kedua ialah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara. Nah, jadi kewajiban dalam memimpin itu tuh kewajiban kita sebagai memilih dan kewajiban kita sebagai yang dipilih. Itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ada dalam sebuah kenegaraan. Nah, adapun zaman Nabi atau zaman para sahabat, fungsi atau kewajiban dari seorang imam atau kepala negara atau seorang khalifah atau seorang lembaga seorang pemimpin yang memegang lembaga eksekutif atau tanfiz, yaitu yang pertama itu menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya. Nah, jadi sebagai penegak dan sebagai juru bicara, misalnya khalifahnya di Mekah atau di Madinah. Nah, sebagai juru bicara untuk menyebarkan wilayahnya atau pengaruh Islamnya, maka hal itu tuh dilakukan oleh pelaksana tanfiz, baik itu presiden ataupun kabinet atau menterinya. Nah, terus kewajiban atau wewenang yang kedua itu tuh imam itu menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian. Nah, jadi orang yang atau pihak yang membuat hukumnya itu kan tadi disebutnya lembaga legislatif atau lembaga tasririyah. Nah, orang yang menjalankannya atau orang yang menegakkannya itu ialah lembaga tanfiznya. Baik itu dalam masa perang ataupun masa damai. Terus yang ketiga itu mengeluarkan perintah perang untuk memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki. Nah, terus menghukum umat Islam atau non-Muslim jika dalam suatu wilayahnya itu apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Seperti dulu zaman khalifah itu para khalifah menyebar pengaruhnya itu dan menyebar pengaruh ke berbagai kerajaan yang ada di Arab Saudi dengan yang pertama itu tuh memberikan sebuah ajakan untuk masuk agama Islam. Akan tetapi jika seorang raja itu tidak mau masuk agama Islam, maka dia diwajibkan membayar upeti kepada khalifah. Nah, jika raja itu tidak mau membayar upeti kepada khalifah, maka langkah selanjutnya khalifah itu mengeluarkan perintah perang untuk menaklukkan kerajaan
non Muslim itu. Nah, terus jika masyarakat Islamnya juga melanggar di wilayah khalifah, maka di lembaga tanfiz ini tuh langsung menindak dan memberlakukan hukum seperti adanya umat Muslim yang tidak mau membayar zakat. Maka Khalifah Abu Bakar langsung mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ataupun juga ketika kejadian Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, maka dari itu Abu Bakar memerintahkan untuk memeranginya. Terus kewenangan yang keempat itu memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan. Dan yang kelima, menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian. Itu merupakan salah satu kewenangan atau kewajiban atau kekuasaan dari lembaga Tanfiziyah pada masa Rasulullah. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai ruang lingkup siasat Tanfiziyah akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya ialah mengenai ruang lingkup siasat Tanfiziyah. Ada 3 konsep di dalam siasat Tanfiziyah. Yang pertama ialah konsep imamah, konsep bai'ah, dan terakhir konsep wizarah. Konsep imamah yang kita kenal dengan arti pemimpin, dalam sisi lain imamah sering juga disebut dengan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam atau pemimpin, dan aimanah, pemimpin-pemimpin. Selanjutnya ialah konsep bai'ah. Kata bai'ah berarti adalah berjanji untuk taat, seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada amir atau pemimpin untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin. Tidak akan menentang sedikit pun dan selalu mentaati untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Dengan demikian, maka jelas bahwa bai'ah adalah suatu perkara yang dituntut dalam syariat dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin. Selanjutnya ialah konsep wizarah. Kata wizarah diambil dari kata al-wazir yang berarti berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban atau tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanya lah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dalam bahasa Arab dan Persia modern. Wazir juga mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dalam melaksanakan peran penting sebagai partners setia Nabi Muhammad. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar serta sahabat-sahabat lain
sering dijadikan sebagai teman musyawarah dan menentukan berbagai persoalan umat. Adapun selanjutnya mengenai konsep tanfidiyah dalam konteks keislaman akan dilanjutkan oleh Jundi. Oke, saya akan menerangkan tentang tanfidiyah dalam konteks keindonesiaan. Tanfidiyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada kepemimpinan atau pengolahan yang dilakukan secara terorganisir dan berstruktur dalam sebuah organisasi atau lembaga. Di Indonesia sendiri, istilah ini seringkali digunakan dalam konteks organisasi Islam, terutama dalam pengelolaan masjid atau lembaga-lembaga keagamaan. Dalam konteks Indonesia sendiri, istilah tanfidiyah ini bisa merujuk kepada pengelolaan atau ke pesantren atau organisasi Islam. Seringkali tanfidiyah ini mencakup aspek administrasi, keuangan, dan sosial. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan istilah ini bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Sekian presentasi. Dari kesimpulan tersebut kita bisa mendapat bahwa tanfidiyah dalam Islam ialah merupakan bagian dari fikih siasa. Fikih siasa adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan al-sultah al-tanfidiyah, yang mana kekuasaan ini bertugas sebagai pelaksanaan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengaplikasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun hubungan sesama dengan luar negeri atau hubungan internasional. Sekian dari kelompok. Oke, mungkin pembahasan dan uraiannya sudah selesai. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.